Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga mengeluarkan pernyataan kontroversial, mahasiswa di Mataram melayangkan somasi kepada Ketua DPRD NTB. Diduga menipu belasan calon pekerja migran, seorang pria dan rekannya di Mataram ditangkap polisi. Hobi berwirausaha, seorang polisi di Lombok Timur sukses berbisnis kuliner pepes ikan yang ramai dipesan hingga keluar daerah. Seorang pria dan rekannya wanita berinisial SE dan WS diringkus tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga berkomplot dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Keduanya diringkus di rumahnya di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram atas laporan belasan korban yang merasa tertipu jasa penyaluran calon pekerja migran yang dikelola para tersangka. Polisi menyita 60 lembar ijazah, akte kelahiran, 1 bundle surat kerjasama, dan belasan bukti transfer bersama 3 buku tabungan sebagai barang bukti. Keduanya mengiming-imingi korban berangkat kerja ke Jepang dengan gaji puluhan juta rupiah dengan dana rekrutmen mulai 30 hingga 40 juta rupiah per orang. Tersangka SE berperan sebagai pemilik perusahaan penyalur, sementara WS memiliki lembaga kerja dan kursus pelatihan. Ada 17 korban yang kita lakukan pemeriksaan, sedangkan ada 11 korban lainnya yang belum melapor. Jadi total korban sebenarnya ada 28. Direkrut oleh tersangka WS. Jadi dalam kasus ini ada 2 tersangka. WS alias IW dengan modus operandi kerja magang ke negara Jepang melalui PT Radar Sumedi Effendi Indonesia atau PT RES EI, dan para korban mengeluarkan uang berkisar 30 sampai dengan 40 juta per orang untuk pendaftaran. Orang tua korban mengaku melaporkan para tersangka karena anaknya tidak kunjung diberangkatkan sesuai janjinya. Perjanjiannya itu kalau paling cepat bulan 9, paling lambat bulan 1 2025. Tapi sampai saat ini tidak ada, anak saya tidak pernah diinterview. Itu pun sudah ada pembatalan dari anak saya kemarin untuk di pengobatan makanan itu. Nah, uang yang ibu udah keluarkan berapa? sudah 30 juta. 30 juta semua. 30 juta. Ada yang 40, ada yang 30 lebih. Atas ulahnya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda 600 juta rupiah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria bernama Abdul Rahman 30 tahun diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya saat sedang menunggu pembeli yang ternyata polisi. Polisi menyita 2,84 gram sabu-sabu, 2 ponsel dan uang tunai Rp860.000 sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga tersangka kerap bertransaksi narkotika di rumahnya. Sekitar pukul 21.30, kami dari Sat Narkoba Polresta Mataram ada mengamankan seseorang dengan inisial AR beralamat di Kelurahan Bertais, Sandubaya, yang terduga ini kami amankan karena ada menyimpan 5 poket sabu-sabu siap edar di dalam satu celananya
dan juga beberapa komponen alat hisap sabu untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kronologis penangkapan berawal dari kami menerima informasi dari masyarakat yang memang selama ini mencurigai pelaku ini melakukan transaksi jual beli narkotika di rumahnya, dan karena sudah meresahkan sekali, ada masyarakat yang mengadu kepada kami. Tersangka mengaku berjualan sabu-sabu karena tergiur keuntungan dan agar dapat mengobati ketergantungannya. Apa? Sabu. Suaramu makanya sabu. Kamu apain itu sabu itu? Hah? Hah? Buat. Gimana kamu beroperasi jualan sabu? Dekat pasar. Nah? Dekat pasar. Pasar mana? Terminal mana? Tais. Lama jualan? Berapa lama? Sebulan lebih. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang kurir sebuah jasa pengiriman barang bernama Saparudin berusia 21 tahun asal Desa Girisasa, Kecamatan Kuripan diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri paketan ponsel milik konsumen. Tersangka ditangkap atas laporan kantor jasa pengiriman tempatnya bekerja yang kehilangan satu dus paketan berisi 10 unit ponsel yang sedianya dikirim ke alamat pemiliknya. Polisi menyita 10 unit ponsel yang dikuasai tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Saparudin sebelumnya diminta kantornya mengambil sebuah paketan yang salah dikirim oleh kurir lain. Namun setelah diambil, pelaku malah membawanya pulang dan tidak mengembalikannya. Karena dirugikan harus membayar kerugian hingga 15 juta rupiah atas kehilangan barang konsumen, jasa pengiriman tersebut melaporkannya ke polisi. Pelaku ini merupakan salah satu karyawan di cabang atau agen perusahaan ekspedisi ini. Kemudian dia menyadari bahwa 10 HP ini bukan merupakan wilayahnya, merupakan salah kirim. Melihat kesempatan itu, pelaku kemudian mengambil dan menguasai barang tersebut. Tersangka mengaku berniat mengambil ponsel tersebut untuk dijual, namun keburu ditangkap polisi. Alasan yang ambil? Iya, kenapa? Karena ada kesempatan. Bukan ada kesempatan. Terus itu bawa kemana HP itu? Bawa pulang. Bawa pulang. Sudah sempat sudah jual, sudah gunakan atau apa? Tempat saya jual. Belum sempat dijual. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan pengelola wisata dan asosiasi industri perhotelan di kawasan wisata Senggigi mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas dermaga wisata sebagai salah satu penunjang ramainya kunjungan wisatawan. Pengelola wisata menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas dermaga yang kini butuh permajaan sejak direnovasi 5 tahun lalu. Belum mendukungnya fasilitas dermaga juga membuat terbatasnya angkutan kapal wisata menuju objek wisata Senggigi. Minimnya fasilitas dermaga membuat jadwal penyeberangan kapal hanya mampu menampung 2 trip penyeberangan per hari hingga berimbas pada minimnya kedatangan wisatawan dari Pulau Bali 100 orang per harinya. Mengenai ini aksesibilitas ya, dan mana baca di berita juga sudah berkomitmen untuk pelabuhan. Saya pikir ini angin segar bagi faktor aksesibilitas inilah menjadi kunci utama akan wisatawan.
Ya akhir tahun ini mungkin karena nggak bisa berjalan, tapi ke depan realisasinya kan itu bisa sekali mendarat itu bisa 2 sampai dengan 4, itu akan menjadi lompatan yang luar. Pemda berjanji akan membenahi fasilitas, menyiapkan dana sebesar 13 miliar rupiah. Sudah ada rencana dan dari kita tidak terlalu jauh tahu kan soal anggaran. Ada gitu. Anggaran yang untuk pembangunan kemarin expose terakhir itu memang sudah fix. Misal ada yang kurang atau rekomendasi sambil jalan itu bahasa. Kalau lagi lama bisa dia sampai 3 high season yang turun. Ini satu manajemen saja ini yang 2 kali. Ya, bukan 2 kapal, 1 kapal 2 kali ya, 2 trip lah bahasa. Infrastruktur wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berlibur menjelang akhir tahun nanti. Melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.